Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cindy Dwi Herliana, Dana Ainal Hasan, Dian Ayu Listiana, dan Dimas Oka Pratama akan mempresentasikan Islam periode Bani Umayyah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa perdamaian Islam di kota Maskin dekat Madam Kufu'ah yang dikenal dengan sebutan Amul Jamaah. Perdamaian tersebut terjadi pada tahun 41 Hijriah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari perdamaian Islam tersebut dipegang oleh Hasan bin Ali. Sistem demokrasi yang telah dibangun oleh Khulafaur Rasyidin diganti menjadi sistem pemerintahan monarki atau keturunan. Hal ini menjadi perpolitikan yang panjang bagi umat Islam, mengingat pada saat Khalifah Utsman bin Affan wafat digantikan dengan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pun memicu perdebatan antara kaum muslimin itu sendiri. Penolakan beruntut menjadi konflik yang tiada henti sehingga terjadi peperangan antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan pendukung Khalifah Utsman bin Affan. Keluarga Bani Umayyah yang selama ini merasa mempunyai pelindung atas berbagai kepentingan mereka menjadi terguncang mendengar Khalifah Utsman bin Affan wafat. Bani Umayyah berupaya mencari pembunuh Khalifah Utsman bin Affan untuk menuntut balas. Upaya yang dilakukan adalah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengusut tuntas pembunuhan itu, tetapi tidak ada respon. Maka dari itu, Muawiyah bin Abu Sufyan dan pendukungnya Bani Umayyah menyusut pembunuhan tersebut. Untuk menyusut pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara mencari informasi, sehingga informasi yang didapat bahwa dalang dibalik pembunuhan tersebut adalah Muhammad bin Abu Bakar. Bani Umayyah dan para pendukungnya menuntut Ali bin Abu Thalib untuk melakukan proses hukum terhadap Muhammad bin Abu Bakar. Namun, Ali bin Abi Thalib tidak mengabulkan permintaan tersebut karena tuduhan tersebut tidak berdasarkan bukti yang kuat. Dari hal tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengubah sistem pemerintahan dan merombak pemerintahan serta mengambil langkah pergantian pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan karena dianggap sumber kekacauan. Muawiyah memanfaatkan kekecewaan para mantan pejabat pada masa Utsman bin Affan, sehingga banyak melakukan penolakan sampai-sampai para pendukung Utsman bin Affan membawa jubah Khalifah Utsman bin Affan yang penuh darah dan menuduh Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan ini dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selain Muawiyah, kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib sebagai kaum Syam dan kelompok Zubair bin Awan tidak menyetujui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap beliau tidak mampu mengatasi dunia politik dalam negeri dan lambannya pengusutan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Dengan adanya kelompok tersebut, akhirnya menimbulkan perselisihan antara sesama Muslim. Padahal sebenarnya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan fitnah. Akhirnya menimbulkan perang. Pasukan Ali bin Abi Thalib menyerang kota Basrah dan bertempur di Qutaibah dekat Basrah pada tanggal 10 Jumadil Akhir 36 Hijriah. Sebenarnya pemimpin menginginkan damai akan tetapi pasukan ingin menyelesaikan peperangan. Dalam peperangan itu Zubair bin Awan tewas dan Abdullah bin Zubair melarikan diri. Setelah perang itu pasukan menuju ke Kufah untuk menyelesaikan permasalahan dengan Muawiyah. Pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus Jarir bin Abdullah al-Bajali agar Muawiyah menjauh dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ajakan damai ditolak oleh Muawiyah karena tidak ada titik temu. Pasukan Ali bin Abi Thalib terus maju hingga ke suatu tempat bernama Siffin. Disinilah pertempuran berlangsung selama 40 hari pada tahun 657. Perang ini disebut dengan Perang Siffin. Perang Siffin tersebut berakhir damai dan membuahkan kesepakatan bahwa Utsman bin Affan meninggal karena teraniaya dan yang berhak menuntut balas adalah Muawiyah. Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah harus turun dari jabatan masing-masing. Pengunduran diri mereka disaksikan oleh 100 orang utusan kedua belah pihak.
Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada tanggal 15 Ramadan 40 Hijriah karena terbunuh oleh Abdurrahman bin Ibnu Muljam ketika beliau sedang sholat subuh. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin digantikan oleh Hasan bin Ali yang merupakan anak dari Ali bin Abi Thalib sendiri. Tetapi kepemimpinan Hasan tidak berlangsung lama karena selalu ditekan oleh Muawiyah. Akhirnya dengan jiwa besar Hasan bin Ali menyerahkan tahta kepada pemerintahan Muawiyah dengan 3 syarat, yaitu Muawiyah harus menjamin keselamatan seluruh keluarganya, Muawiyah harus menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan setelah Muawiyah meninggalkan jabatan kepemimpinan harus diserahkan kepada kaum muslimin secara bermusyawarah. Setelah terjadi kesepakatan, Muawiyah datang ke Kufah untuk bersumpah dan ditetapkan sebagai khalifah, yaitu pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah. Setelah itu, ia kembali ke Damaskus dan menetapkan kota Damaskus sebagai pusat kerajaan Daulah Bani Umayyah. 2. Sistem pergantian kepala negara. Sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan Bani Umayyah ini sangat bertolak belakang karena pada masa Khulafaur Rasyidin menganut sistem demokrasi, sedangkan pada saat Bani Umayyah menganut sistem pemerintahan monarki atau monarki absolut. Sistem demokrasi pada masa kekhalifahan digunakan untuk menyelesaikan masalah, memilih pemimpin. Akan tetapi pada saat Bani Umayyah dimulai, sistem tersebut tidak diteruskan dan Muawiyah mengambil sistem kerajaan, yaitu menggantikan pemimpin secara turun-temurun dari keluarga beliau sendiri. Hal itu terbukti Muawiyah mengangkat Yazid, anak kandung, menjadi putra mahkotanya. Alhasil, setelah Muawiyah wafat, Yazid pun menjadi pemimpin Bani Umayyah. Selain itu, sistem pemerintahan juga terjadi pada pergantian Baitul Mal yang dulunya berfungsi sebagai pengangkat pengelolaan harta rakyat. Pada saat Bani Umayyah beralih menjadi harta kekayaan keluarga raja. Khalifah Daulah Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau menjabat pada tahun 661 sampai 681 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri Daulah Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Beliau menjabat pada tahun 681 sampai 683 Masehi. Lahir pada tahun 22 Hijriah atau 643 Masehi. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah mencalonkan anaknya Yazid untuk menggantikannya. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun pada tahun 681 Masehi. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Pada tahun 680 Masehi, ia pindah ke Kufah atas permintaan golongan Syiah yang ada di Irak. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Beliau menjabat pada tahun 683 sampai 684 Masehi. Muawiyah bin Yazid menjabat sebagai khalifah pada tahun 683 sampai 684 Masehi dalam usia 23 tahun. Yang keempat, Marwan bin Al-Hakam. Beliau menjabat pada tahun 684 sampai 685 Masehi. Ia pernah menjabat sebagai penasihat Khalifah Utsman bin Affan. Untuk mengukuhkan jabatannya, maka ia sengaja mengawini janda Khalifah Yazid, Ummu Khalid. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan.
Beliau menjabat pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Abdul Malik bin Marwan dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Masa pemerintahan Walid bin Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 715 sampai 717 Masehi. Menjadi khalifah pada usia 42 tahun, masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Ia tidak memiliki kepribadian yang kuat sehingga mudah dipengaruhi penasihat-penasihat di sekitar dirinya. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjabat pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal adil dan sederhana. Yang kesembilan, Yazid bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 720 sampai 724 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun 1 bulan. Ia adalah seorang pengusaha yang sangat gandrung terhadap kekuasaan. Yang ke-10, Hisham bin Abdul Malik. Beliau menjabat pada tahun 724 sampai 743 Masehi. Menjabat sebagai khalifah pada usia yang ke-35 tahun, ia terkenal sebagai seorang nirawan yang cakap dan ahli militer. Yang ke-11, Walid bin Yazid. Beliau menjabat pada tahun 743 sampai 744 Masehi. Masa pemerintahannya selama 1 tahun 2 bulan. Ia adalah salah seorang khalifah yang berkelakuan buruk. Yang ke-12, Yazid bin Walid. Yazid II. Beliau menjabat pada tahun 744 Masehi. Masa pemerintahannya berlangsung selama 16 bulan dan dia wafat pada usia 46 tahun. Selain itu, masa pemerintahannya penuh kemelut dan kekacauan. Yang ke-13, Ibrahim bin Malik. Beliau menjabat pada tahun 744 Masehi. Pada masa pemerintahannya, keadaan negara semakin kacau dan dia memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Hijriah. Yang ke-14, yang terakhir, Marwan bin Muhammad. Beliau menjabat pada tahun 745 sampai 750 Masehi. Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Beberapa pemberontak berhasil ditumpasnya, tetapi dia tidak mampu menghadapi gerakan Bani Abbasiyah yang telah kuat pendukungnya. Perluasan wilayah pada Daulah Umayyah, yaitu pada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu dapat melakukan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khorasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan angkatan lautnya telah memulai melakukan serangan-serangan ke kota Bizantium dan Konstantinopel. Dan dilanjutkan pada masa Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan berhasil menundukkan Balkanabad, Bukhara, Khwarizmia, Fargana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India untuk menguasai Bulkistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Dan dilanjutkan lagi pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Pada saat ini, pemerintahan Al-Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban untuk umat Islam. Dan wilayah yang dapat ditaklukkan meliputi Afrika Utara, benua Eropa, Aljazair, Maroko, Spanyol, Cordoba, Sevilla, Elvira, dan Toledo. Dan ini adalah kemajuan dan faktor kelemahan Daulah Umayyah. Pada masa Daulah Umayyah memiliki kemajuan yaitu pada bidang pemerintahan, bidang hukum, bidang kemiliteran, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan faktor kelemahan pada masa Daulah Umayyah tersebut melemahnya kekuatan militer Suriah, perpecahan di masyarakat, kemunculan kelompok pemberontak pada saat itu.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.